Bab 1830 sangat serius. Tuan Jerry, di depan adalah Burning Canyon. Wali Tanoto yang sedang mengemudi berkata tiba-tiba. Jerry, yang telah melakukan meditasi mata tertutup sepanjang perjalanan, akhirnya membuka matanya. Selama perjalanan sebelumnya, dia telah sibuk dengan latihan. Perjalanan kali ini ke Gunung Iblis membuatnya sadar bahwa meskipun dia memiliki tingkat keterampilan bela diri yang tinggi di antara teman sebayanya, itu masih jauh dari cukup. Jika kekuatannya cukup kuat, mengapa Charles bisa terlibat dalam masalah? Hanya dengan menjadi cukup kuat, dia bisa menghindari banyak masalah. Jerry berkata, "Bawa aku ke tempat terakhir di mana Charles menghilang sebelumnya." "Baik," jawab Wali Tanoto. Di Gunung Iblis, terbagi menjadi 5 wilayah besar, selain dari keempat wilayah utara, selatan, timur, dan barat, ada juga wilayah tengah Gunung Iblis. Dan 5 kekuatan utama Gunung Iblis membagi 5 wilayah Gunung Iblis, seperti Sekte Bela Diri, yang berada di wilayah utara Gunung Iblis, dan Sekte Walking God, yang berada di wilayah selatan Gunung Iblis. Sekarang wilayah timur ini dijaga oleh salah satu dari 5 kekuatan utama Gunung Iblis, yaitu Sekte Iblis. Jerry tiba-tiba bertanya, "Apakah kalian telah berbicara dengan Sekte Iblis?" Meskipun bukan orang Gunung Iblis, dia cukup memahami aturannya. Setiap wilayah di Gunung Iblis dijaga oleh kekuatan utama, dan kekuatan dari wilayah lain yang ingin melakukan aksi besar di wilayah lain harus memberitahu pemilik tanah wilayah itu. Wali Tanoto segera menjawab, "Kami sudah berbicara dengannya, Tuan Jerry, jadi jangan khawatir." 20 menit kemudian, Wali Tanoto menghentikan mobilnya dan berkata, "Ini adalah tempat terakhir di mana Tuan Ma menghilang." Setelah Jerry turun dari mobil, dia mulai memeriksa sekitarnya. Tanahnya mungkin tidak subur, dengan sedikit vegetasi. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa itu bukanlah tempat yang baik untuk bersembunyi. Meskipun Kaisar Nokio ingin menculik Charles, dia pasti akan memilih tempat yang mudah untuk melarikan diri, bukan? Mengapa dia memilih tempat terpencil ini? Jerry berbicara pada dirinya sendiri. Wali Tanoto berdiri di samping Jerry, memperhatikan dengan waspada keadaan sekitarnya. Mereka mencari sekeliling, tapi tidak menemukan tanda-tanda perkelahian atau darah. Mungkin perbedaan kekuatan di antara keduanya terlalu besar, sehingga tidak ada tanda-tanda perkelahian, bisik Jerry. Mungkin tempat ini dipilih oleh Charles untuk menerima segelannya tanpa gangguan. Hanya saja, Charles tidak pernah menduga bahwa Kaisar Nokio akan menemukan banyak pil obat yang dibawanya, sehingga Kaisar Nokio memutuskan hubungan dengan Sekte Walking God. Lalu, Charles yang tidak mengerti apa-apa, dengan mudah dibawa pergi oleh Kaisar Nokio. Bahkan sampai sekarang, Charles mungkin masih tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi target Kaisar Nokio. Dia kenal baik Charles. Jika Charles mengetahui niat lawannya, bahkan jika dia tahu dia tidak sebanding, dia pasti akan bertarung dengan gigih. Tetapi di sini, karena tidak ada tanda-tanda pertempuran, itu hanya berarti bahwa Charles pergi dengan sukarela bersama Kaisar Nokio tanpa menyadari bahwa dia menjadi targetnya. Jerry melanjutkan analisisnya, Kaisar Nokio tahu bahwa begitu dia memutuskan hubungan dengan Sekte Walking God, dia akan segera ditemukan, dan pada saat itu, Sekte Walking God pasti akan mengejarnya. Berani mengganggu Sekte Walking God di Gunung Iblis menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk meninggalkan Gunung Iblis, jadi setelah merebut pil obat dari Charles, dia pasti akan mencari cara untuk keluar dari Gunung Iblis. Dengan berpikir demikian, dia menoleh ke Wali Tanoto dan bertanya, "Jika kita ingin keluar dari Gunung Iblis, ada beberapa rute yang bisa diambil dari sini." Setelah sedikit berpikir, Wali Tanoto menunjuk ke arah timur ke sebuah gunung besar dan berkata, "Jika ingin keluar dari Gunung Iblis dengan cepat, satu-satunya cara adalah melewati gunung itu. Ini adalah wilayah timur, dan hanya dengan melewati gunung ini, itu akan menjadi rute terbaik." Jerry melihat ke arah yang ditunjuk oleh Wali Tanoto, dan mengerutkan kening. Karena mereka sudah berada di wilayah timur, jika Kaisar Nokio ingin meninggalkan Gunung Iblis, satu-satunya pilihan adalah menuju ke timur. Sekte Walking God memiliki pengaruh yang kuat di Gunung Iblis dan jaringan informasi yang luas.
Meninggalkan Gunung Iblis akan sulit baginya, jadi dia pasti tidak akan mengambil risiko dengan mencoba melarikan diri ke wilayah lain. Dengan demikian, satu-satunya opsi adalah melalui rute ini. Jerry memerintahkan, kita akan mengikuti rute ini. Baik, jawab Wali Tanoto sambil segera memulai mobil dan menuju ke arah gunung timur. Gunung itu tinggi, terlihat dekat tetapi mobil harus melakukan perjalanan 10 menit penuh kecepatan penuh sebelum mencapai kaki gunung. Mereka berhenti di kaki gunung karena mobil tidak bisa melanjutkan lagi. Wali Tanoto berdiri di samping Jerry, melihat ke gunung dan berkata, gunung ini terlalu curam. Bahkan bagi ahli puncak di alam transenden tingkat 9, sulit untuk mendaki. Ini hampir seperti gunung vertikal. Orang biasa tidak akan bisa mendaki tanpa bantuan eksternal. Bahkan bagi Kaiser Nokio, yang adalah ahli puncak di alam transenden tingkat 9, akan sulit membawa Charles melintasi gunung itu tanpa masalah. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika Kaiser Nokio ingin melarikan diri dari Gunung Iblis, membawa Charles hanya akan menjadi beban. Jika dia adalah Kaiser Nokio, pasti akan membunuh Charles. Tetapi tidak ada tanda-tanda pertarungan sepanjang jalan mereka. Apakah mungkin bahwa Kaiser Nokio sama sekali tidak bermaksud untuk meninggalkan Gunung Iblis melalui rute ini? Tuan Jerry, ada gua di atas sana. Pada saat itu, Wali Tanoto, yang sedang mencari-cari, tiba-tiba berteriak pada Jerry. Jerry segera berlari ke sana. Wali Tanoto menunjuk ke gua di ketinggian beberapa meter dari tanah. Tuan Jerry, di atas sana ada gua. Aku hanya menemukan satu gua di sekitar sini, mungkin ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Ketika dia berkata ini, dia tiba-tiba tampak ragu. Mereka tidak melihat mayat Charles. Jika Kaiser Nokio telah pergi dari Gunung Iblis, dia pasti akan membunuh Charles sebelum pergi. Gua setengah jalan di gunung ini adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan mayat. Jerry juga menyadari hal ini. Setelah melihat gua, dia tidak ragu-ragu. Dia melompat dengan kuat, dengan cepat mendaki ke atas dengan tangan dan kaki, tiba di dekat gua dalam beberapa napas. Wali Tanoto juga mengikuti dengan cepat. Ketika Jerry masuk ke dalam gua, dia segera merasakan aura yang sangat akrab, yaitu aura dari Charles. Gua itu berantakan, jelas telah mengalami pertempuran besar baru ini. Tidak hanya itu, Jerry juga menemukan banyak jejak darah. Wajahnya menjadi gelap, meskipun dia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Dia yakin bahwa tanda-tanda pertempuran ini ditinggalkan oleh Charles, dan darah itu juga milik Charles. Kaiser Nokio. Jerry menggeram dengan gigi terkatup. Bersambung. Bab 1831 Rahasia Kuno Bela Diri. Saat Jerry mencemaskan keadaan Charles, di wilayah timur Gunung Iblis, di Sekte Iblis. Di dalam sebuah bangunan kuno berlantai 2 yang terpisah, Charles berbaring tenang di atas tempat tidur batu. Suhu tempat tidur batunya sangat rendah, sehingga suhu ruangan turun beberapa derajat. Carlos, pemimpin Sekte Iblis, berdiri di sampingnya, tangannya bergerak di udara tanpa henti. Kekuatan segel yang menakutkan terus jatuh tepat di hati Charles. Kaiser yang berdiri di dekatnya, menyaksikan adegan itu dengan penuh kagum. Lai yang sudah mencapai alam surgawa puncak, terampil dalam menggunakan kekuatan segel. Tapi, setelah melihat Carlos menggunakan kekuatan segel, ia menyadari betapa kurangnya kemampuannya. Setiap kali Carlos membentuk segel, itu selesai dalam sekejap, sementara Kaiser membutuhkan setidaknya 3 detik untuk menyelesaikan satu segel. Dan dalam 3 detik itu, Carlos bisa membentuk segel setidaknya 20 kali. Tak diketahui berapa lama Carlos berhenti melemparkan segel pada Charles. Keringatnya menumpuk di dahi dan wajahnya memucat. "Kau baik-baik saja?" tanya Kaiser cemas. Kekuatan mutiara haus darah di dalam tubuhnya terlalu kuat. "Kalau aku belum mencapai alam surgawa, tidak mungkin untuk menahannya," ujar Carlos menggelengkan kepala sambil melirik Charles yang terbaring di tempat tidur batu.
Sekalipun hanya bisa menahannya sementara. Tapi untuk menyelesaikan masalah mutiara haus darah di tubuhnya, hanya bisa memintanya berlatih teknik kultivasi iblis. Setelah dia pulih, aku berencana untuk mewariskan teknik jantung setan padanya. Kaiser terkejut mendengar itu. Teknik jantung setan adalah teknik kultivasi paling tinggi di sekte iblis, dan hanya pemimpin sekte iblis yang berhak berlatih. Meski Carlos telah mencapai alam surgawa, tapi dia belum ditemukan oleh aliansi pelindung. Selama dia tidak ditemukan, dia masih bisa tinggal di sekte iblis. Tapi sekarang, Carlos mengatakan akan mewariskan teknik jantung setan kepada Charles. Apakah itu berarti Carlos berniat membiarkan Charles menggantikannya sebagai pemimpin sekte iblis? Charles hanya seorang master alam transenden tingkat 5 puncak. Kalau dia mewarisi posisi pemimpin sekte iblis, bukankah dia bisa mengendalikan sekte sebesar sekte iblis? Mengabaikan keheranan Kaiser, bagi siapapun, kalau mutiara haus darah menyatu dengan tubuh, itu akan menjadi bencana. Meski seseorang bisa sementara melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dengan bantuan mutiara haus darah, seiring waktu, mutiara haus darah akan perlahan-lahan menelan kesadaran seseorang. Pada akhirnya, orang itu akan menjadi bodoh tanpa kesadaran. Lanjut Carlos. Dan teknik jantung setan bisa menahan kekuatan mutiara haus darah. Begitu Charles berlatih teknik jantung setan, ia bisa menggunakan kekuatan dalam mutiara haus darah untuk bertarung. Kelak, sekalipun bela dirinya belum mencapai puncak alam transenden tingkat 9 puncak, ketika ilmu belanya memasuki alam transenden tingkat 6, dia bisa melepaskan kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak dengan bantuan mutiara haus darah. Tidak hanya itu, dia juga bisa menggunakan teknik jantung setan untuk merajut mutiara haus darah. Begitu dia merajut mutiara haus darah, itu akan menjadi senjata dewa miliknya, yang bisa dia gunakan kapan saja. Kalau ilmu bela dirinya alam transenden tingkat 9, bahkan jika itu hanya tahap awal alam transenden level 9, dia masih bisa menggunakan kekuatan mutiara haus darah untuk menjadi tak terkalahkan di bawah alam surgawa. Kaiser terkagum-kagum. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang mutiara haus darah. Dia tidak menyangka seorang yang berlatih teknik jantung setan bisa melepaskan kekuatan sedahsyat itu dengan bantuan mutiara haus darah. Tiba-tiba, pemimpin berencana meninggalkan sekte iblis. Tanya Kaiser. Carlos mengangguk, dengan sedikit rasa enggan di wajahnya, ia jelas enggan meninggalkan dunia sekuler. Ilmu bela diriku sudah mencapai alam surgawa. Sekalipun itu demi dunia ini, aku harus meninggalkan dunia sekuler. Tahukah kau kenapa ada aliansi pelindung? Tanya dia. Untuk melindungi keamanan master dunia sekuler. Tebak Kaiser. Kekuatan dari master alam surgawa begitu menakutkan. Setiap individu yang memegang kekuasaan di alam surgawa, bahkan yang baru saja melangkah ke dalamnya, mampu menghancurkan kekuatan bela diri teratas di dunia sekuler. Bayangkan saja, kalau para master alam surgawa dibiarkan berada di dunia sekuler, betapa mengerikan akibatnya. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milik para master alam surgawa. Pemikiran Kaiser juga diakui oleh para master dunia sekuler. Tapi, apakah kau benar-benar mengira keberadaan aliansi pelindung adalah untuk melindungi para master dunia sekuler? Biar ku katakan padamu, itu sama sekali tidak seperti itu. Ejek Carlos. Mereka hanyalah pion yang diatur oleh dunia seni bela diri legendaris untuk memantau dunia sekuler. Kaiser terkejut. 100 tahun yang lalu, Kyushu masih utuh. Namun kemudian, beberapa master di alam surgawa muncul. Ketika seseorang mencapai alam surgawa, dibutuhkan energi spiritual yang sangat besar untuk maju ke tingkat selanjutnya. Lanjut Carlos. Kalau jumlah master alam surgawa tidak dikendalikan, Kyushu pada akhirnya akan menjadi tanah tandus yang kekurangan energi spiritual. Maka dari itu, dalam situasi tersebut, semua master alam surgawa bergabung untuk membentuk formasi yang sangat kuat, membagi Kyushu menjadi dua bagian. Satu bagian adalah dunia sekuler Kyushu, dan bagian lainnya adalah dunia seni bela diri legendaris Kyushu. Walaupun dunia seni bela diri legendaris jauh lebih kecil dari dunia sekuler,
tapi menggunakan formasi pengumpulan spiritual. Hampir semua energi spiritual di Kyushu dikumpulkan ke dunia seni bela diri legendaris. Saat ini, bela diri di dunia sekuler menurun, jauh lebih buruk daripada kejayaan bela diri Kyushu 100 tahun yang lalu. Hal ini disebabkan oleh para tokoh puncak yang hampir mengumpulkan semua energi spiritual Kyushu ke dalam alam spiritual. Saat ini, di dunia sekuler, sulit untuk maju ke alam surgawa. Hanya para jenius bela diri yang bisa melakukannya. Saat seseorang mencapai alam surgawa, usaha untuk meningkatkan tingkat bela diri di dunia sekuler hampir tidak mungkin. Hanya bisa pergi ke dunia seni bela diri legendaris. Alasan mengapa para tokoh dunia seni bela diri legendaris mendirikan aliansi pelindung adalah untuk memantau para master dunia sekuler dan mencegah para master terus melatih diri mereka mencapai alam surgawa. Kalau seseorang menyerap terlalu banyak energi spiritual di dunia sekuler, akan menyebabkan batas antara dunia seni bela diri legendaris dan dunia sekuler pecah. Pada saat itu, seluruh dunia sekuler Kyushu akan mengalami lonjakan energi spiritual, dan seluruh Kyushu akan bersatu kembali, serta bela diri akan kembali ke masa kejayaan 100 tahun yang lalu. Carlos berhenti sejenak, dan Kaiser terdiam. Kemudian, jadi, para tokoh dalam dunia seni bela diri legendaris mendirikan aliansi pelindung untuk memantau para master dunia sekuler. Begitu mereka menemukan seseorang yang mencapai alam surgawa, mereka akan membawanya ke dunia seni bela diri legendaris. Lanjut dia. Jadi, dunia seni bela diri legendaris bukan lagi milik Kyushu, tapi milik para tokoh puncak bela diri. Ujar Carlos mengangguk sambil tersenyum mengejek.